Jadi itu si Mogus tuh kenapa milih gurita karena tangannya banyak, Yeah. jadi manfaatnya banyak, Yeah. nyambung gitu sih, maksudnya ya sampai panjang aja maksudnya kemana-mana. Seperti inilah kira-kira ya. Itu kan bagian dari doa ya. Iya, ya betul. Kan orang nggak apa-apa, aku mau breaking the stereotype aja bahwa si Mogus tangan banyak tuh nggak hanya mencekram, nggak hanya jahat, tapi bisa manfaatnya banyak, segala macam. Dan saya bersyukur sih, akhirnya saya berterima kasih sama Bapak juga karena memasukkan saya ke pesantren, karena itu juga menjadikan saya seperti sekarang ini. Dalam artian tuh di sana tuh ya emang disiplin harus, udah gitu kayak berdikari, kayak apa ya istilahnya tuh humble gitu. Istilahnya mah mandiri. Waktu itu kan emang lagi itu ya apa sih, wah keren banget lah maksudnya dari seniman. Jadi kayak gitu. Ngasih jadi emang harus info, lu harus punya khas untuk jadi seniman. Akhirnya tadinya origami, cuman pas rajut itu makin jatuh cinta sih. Kesel sih aku, kayak teman-temanku bilang itu siapa ya, bagus ya, seniman luar bukan? Itu pasti gue yang buat. Lu gak percaya gue yang buat. Hah, lu ya. Oke, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Oke, hari ini jadi gue kedatangan kolega, teman yang kemarin-kemarin juga dari segi waktunya, dari segi kegiatannya ini banyak sekali. Dan senang banget karena hari ini menyempatkan bisa hadir di studio DPP, Domi punya podcast. Ini sebenarnya banyak banget. Ada yang mau tanyain, kayak misalnya gue mau nanyain soal perjalanannya, terus nextnya, dan juga karakter dari kekaryaan itu sendiri gitu. Siapa lagi kalau bukan Mang Mul. Terima kasih ya. Sami. Ini akhirnya kesampaian juga dari waktu lama bisa, karena emang jadwalnya padat banget. Ini aja di sela-sela lagi ada kegiatan di Jakarta gitu loh. Jadi mumpung nih ada waktu, bisa sedikit malam sikat deh gitu. Terima kasih banget udah mampir. Akhirnya bisa, karena gini banyak banget sebenarnya mau tanyain ya memang, tapi aku mikirnya memang wah ini menarik juga soal perjalanan, journey-nya, sosok, ada Mogus, ada Mang Mul, ada banyak hal. Tapi kita mungkin berangkat di awal dari cerita kenapa nanti dulu SMA di mana? Di pesantren. Bener SMA pesantren? Pesantren. Di mana? Di Gontor. Beneran? Bener. Oh gitu. Kalau dulu tuh bokap gue sempet ngarahinnya ke arah sana tuh. Itu memang dari apa awalnya kepilih lah si Gontor ini? Dulu SMP saya gak bisa ngaji. Oh gitu. Jadi ada masa di mana pas tes ngaji di SMP tuh guru agama tuh ngomong kayak gini, karena gak bisa ngaji, go to the hell. What? Oh gitu. Tapi keluarga dari emang ada riwayat yang misalnya Pak Kiai atau nggak ada. Cuman kebetulan kakak saya lagi di pesantren juga, di Gontor Putri juga, terus kayak ya elah maksudnya nih anak ya itulah maksudnya, dalam artian terus aku mikir-mikir lagi ya gue Islam tapi nggak bisa ngaji, gimana dong? Terus dari diri sendiri ya? Iya, nggak dari sini, aslinya dari gitu sih. Oke. Dari lingkungan cuman dulu. Cuman memang si guru agama ini nggak, guru agama ini emang sebel banget sih, karena dia tuh yang kayak dulu tuh jangan ngomongin, udah meninggal. Ya pokoknya mah kayak apa ya, kalau ada yang aneh itu diejek gitu, terus teman-teman aku jadi pada ngejek aku, terus kayak terakhir gitu kayak kasar gitu ngomongannya. Cuman kayak yang mungkin karena ada salah saya juga ya, saya nggak bisa nggak bisa ngaji ya, ada perasaan itu, ya udah deh. Terus ya babe ya bapak itu nyuruh udahlah lu ke pesantren aja, terus kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Jadi nyoba-nyoba aja. Jadi kayak gitu sejarahnya. Oke deh, akhirnya nggak apa-apa. Akhirnya masuklah SMA. Nggak, belum masuk. Oh, belum masuk. Susah masuknya, sumpah. Jadi tes pertama itu saya gagal. Ada gagalnya? Ada, karena nggak bisa ngaji ya. Terus ada persiapannya gitu.
Nah kita ngikutin persiapan gitu 6 bulan gitu di sana di Gontor 3 di Kediri. Udah kayak gitu nggak masuk. Udah gitu sakit hati nggak masuk. Udah ada lagi pembukaan kedua waktu Syawal nyoba lagi ternyata masuk akhirnya. Jadi yang bikin gagal waktu itu awal apa? Aku nggak tahu karena itu kan banyak banget yang mau masuk. Ya mungkin dari karena di sini tuh nggak hanya dari soal pintar, tapi mungkin adab juga kali. Ada penilaian begitu. Iya mungkin. Iya. Kayak gitu, kayak mungkin ini kayaknya nggak siap nih, jadi nggak dilulusin dulu. Ada mungkin, gitu. Iya mungkin. Kita nggak pernah tahu, tapi ya alhamdulillah masuk akhirnya pas gelombang kedua aku ikut lagi ternyata masuk. Oke, jadi ikut yang kedua kali baru masuk. Jadi jenjangnya itu SMA lah ya, kategori di Gontor ya? SMA di Gontor. Selama 3 tahun? Enggak. Berapa tahun? 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Jadi kalau masuk dari SD itu 6 tahun sebenarnya, cuman harus ngabdi setahun jadi 7 tahun. Itu kalau naik terus ya. Iya. Belum tahu kan di sana. Iya. Nah, kalau dari SMP 4 tahun. Jadi itu juga tajribi itu istilahnya tuh jadi pelajaran 2 tahun jadi setahun. Jadi itu berat banget sebenarnya. Jadi kelas 1 naik kelas 3, 5, 6 udah gitu pengabdian setahun. Itu wajib tuh pengabdian. Kalau nggak pengabdian nggak akan dikasih ijazah. Jadi ada tingkatan sendiri. Ada. Ya bayangin 2 tahun jadi setahun. Itu gimana belajarnya? Udah gitu ini Arab, Inggris itu udah stres. Jadi kalau ini masuk misalnya 40 orang ya, keluar tuh 20 setengahnya mungkin. Karena emang itu beratnya itu. Karena kan dikompel ya dari yang 2 tahun jadi setahun. Iya, apalagi ya bener. 2 tahun jadi setahun, terus apalagi aku yang dari umum. Yang sebelumnya gak bisa ngaji, terus pelajaran bahasa Arab. Iya. Udah. Arabnya Arab yang buat komunikasi ya? Bukan Arab komunikasi. Arab ngaji, literasi, ngaji, Quran. Jadi untuk baca-baca kitab. Makanya tuh di pondok ini tuh, karena pondok modern lebih belajar bahasa. Karena kalau lu bisa baca, lu bisa baca buku apa aja gitu, kayak gitu. Dari kalau kita ngomongin soal ke belakang yang dari emang akhirnya lama di Gontor, secara agama bagus dong. Harusnya bagus. Setidaknya tuh ada basic lah. Ada basic. Maksudnya kalau ada pagar gitu. Nggak tahu juga sih. Tergantung orangnya. Akhirnya tergantung orangnya. Cuman kayak ada beberapa. Saya bersyukur sih. Akhirnya saya bersyukur. Saya berterima kasih sama Bapak juga karena memasukkan saya ke pesantren. Karena itu juga menjadikan saya seperti sekarang ini. Dalam artian tuh di sana tuh ya emang disiplin harus. Udah gitu kayak berdikari kayak apa ya istilahnya tuh humble gitu. Istilahnya mah mandiri. Ya itu yang dibawa sih. Karena dan orang tuh gak tahu bahwa pesantren itu. Saya tuh belajar banyak banget tentang seni itu di pesantren, kebayang gak? Emang ada ini kayak mungkin kalau SMA kan ada ekskul gitu ada? Ekskulnya bagus-bagus. Bagus-bagus? Bagus, sampai pramukanya tuh bukan pramuka nasional, Jambore internasional. Karena koneksinya keluar sana ya? Koneksinya kebanyakan keluar. Dan orang tuh banyak yang belum tahu mungkin ya, tapi aku belajar seni banyak di pesantren. Jadi kalau mencoba untuk awal mula seni itu ngerti apa di Gontor itu ada yang ngasih tahu seniman kah atau apa waktu itu? Enggak, di sana tuh ada ekskul ya. Kalau di SMA normal ekskul. Iya sama, ya di sana juga sama aja. Enggak, istilahnya sama aja. Ekstrakurikuler kan itu? Ekstrakurikuler kan. Tapi di sana tuh ada limit, ada aklam tuh buat kaligrafi, limit tuh buat apa ya kayak komik gitu loh. Jadi kayak manga-manga gitu. Manga-manga gitu. Jadi kita tuh lihat dari lihat majalah yang dibuat sendiri sama santri dan itu bagus-bagus. Sumpah ini bagus beneran gitu dalam artian kayak wow gitu ini. Startup santri dan ada namanya panggung gembira. Apa itu? Itu kayak pensinya anak pesantren. Cewek sama cewek tapi enggak dipisah. Bisa tetap ya. Jadi aku kalau mau ketemu kakak itu 2 jam. Karena jauh. Kalau cewek itu di Ngawi, kalau cowok di Ponorogo. Jadi kalau jaraknya lumayan ya? Jauh lumayan. Dan itu juga kalau dikasih izin, kalau enggak ya udah. Gitu. Itu liburnya Jumat doang.
libur Jumat aja? Iya, libur Minggu? Jumat aja, ya Minggu sekolah. Wow. Yang paling, ya itu dia, kebayangkan selama 4 tahun kita bangun dari jam 4 subuh, ngaji, terus kasih mafrudat, lebih ke kosakata gitu kan. Tiap hari gitu belajar sampai jam 12, makan siang, zuhur, belajar lagi sampai jam 3. Sampai malam juga abis Isya belajar lagi sampai jam 10. Bayangin itu dilakukan setiap hari selama 4 tahun. Kebayang gak bosennya? Tiap tahun pengen pulang, ya Allah aku pengen pulang, gak boleh. Masakah kamu juga bisa? Kamu gak bisa? Aduh ya juga ya. Kayak ada harga diri laki-laki kalah sama cewek gitu, kayak ya udah deh cobain. Akhirnya nggak tahu, akhirnya lulus aja gitu, kayak udah lulus ya, ya udah deh. Setelah lulus itu kepikiran kayak kuliah di mana? Di UPI. Nah, kepikiran memilih UPI itu bagaimana? Karena kan mungkin tadi ada seneng seni rupa, kenapa nggak di sekolah yang mungkin Universitas ITB atau IKJ atau ISI misalnya, kenapa milih UPI? Enggak masuk cuy. Oh ada kepikiran? Ada lah, orang pokoknya saya masuk seni karena seni itu bagi saya tuh menolong lah. Iya. Jadi mungkin saya bisa bertahan karena seninya itu ya di pondok kan, jadi bertahan gitu. Ya udah, pokoknya kuliah harus masuk seni. Iya. Terus aku coba tuh ke ITB, nggak masuk. Emang sempet ternyata ya? Sempat nggak masuk. Udah kayak gitu ya udah nggak masuk. Itu padahal belajar 2 kursus loh. Iya. Kursus di Bandung lah ada. Kayak Villa Merah. Villa Merah sama kayak SMSR aku ikutan. Iya. Makanya aku banyak teman di ITB gitu, teman-teman di ITB. Terus karena dulu satu les itu kan ada persiapan lah kayak gitu ya, pas masuk pondok persiapan, ini juga pas mau masuk kuliah persiapan. Ya udah ikut tapi nggak masuk tetap. Kasihan banget. Terus ya udah ada yang beberapa yang nggak masuk, aku sebenarnya di ISI sih nyobain, ternyata masuk di ISI. ISI mana? ISI Jogja. Oke. Terus jadi ternyata masuk ISI Jogja, ya udah daftar ulang, udah ngekos itu ya itu kaget sih, 600.000 itu ngekos setahun. Itu pertama kali ya ngetel. Cuman ternyata udah beres administrasi, tahu-tahu wah aku nelpon ini SPMP masuk di UPI, udahlah di Bandung aja karena kan SMA udah di jauh, ya udah sini aja. Udah lama kan di Jawa, terus kayak bisa kalau di Bandung bisa bantu-bantu gitu, kayak gitu. Dekat keluarga lagi lah. Ya udahlah, akhirnya aku menyerah. Bukan menyerah dalam artian yaudahlah di Bandung aja gitu. Ikut keluarga deh. Coba karena udah lama juga kan, kayak kangen juga kayak balik lagi Bandung gitu. Begitu. Terus di Bandung itu UPI ngambil seni rupa. Pendidikan seni rupa. Pendidikan seni rupa, yang artinya biasanya kalau lulusan dari UPI itu jadi guru. Karena SPD gua. Dia tuh kayak apa? UNJ kali ya? UNJ. Tapi pendidikannya ya. Gak ada murni. Waktu zamanku gak ada murni. Sekarang kayaknya ada deh perfilman gitu. Maksudnya tuh ya dulu tuh gak ada SPD aja. Oke. Masuk si UPI tahun berapa? 2005. Beresnya? Beresnya 2010. Tapi wisudanya 2011 awal. 2005 beres 2010. Berarti normal lah ya? Normal. Kan ada yang sampai lama gitu kan? Iya, aku enggak, masalahnya harus normal karena pas saya masuk teman-teman saya itu udah semester akhir. Bayangin. Gitu? Jauh dong. Iya. Jauh banget karena kan telatnya 3 tahun. Iya. Karena kan masuknya kalender Islam kan. Waktu pesantren udah gitu nunggu kayak udah telat 3 tahun. Jadi aku masuk, temanku yang SMP dulu tuh udah semester 7 gitu, udah kayak mau keluar, udah kayak jadi kamu masih ingat aku gak? Gitu. Iya. Karena gontor ya, soalnya waktunya berbeda. Baru tahu. Gitu. Beda pakai kalender Islam. Akhirnya lah kuliah di UPI. Akhirnya kuliah di UPI. Berarti di era UPI itu waktu karena berpikir waktu itu kepikiran mau jadi kayak seniman gak sih di era UPI itu? Gimana awalnya? Masih galau, nggak galau sih, cuman kayak aku kuliah emang harus benar-benar, karena dalam artian tuh kita tuh
diajarin untuk ya itu mandiri mungkin ya, karena Iya. jadi kayak malu gitu udah keluar. Sebenarnya kan aku certified juga jadi guru ngaji. Oke, ada tuh ya. Kalau kan Pondok Modern itu kuliatul mualimin, jadi mencetak guru ngaji. Oh. Jadi aku udah punya ijazah untuk Iya, jadi iya, guru iya. ngaji itu Iya, kayak iya, TPA kayak gitu iya, udah iya. sah karena aku ada sertifikat dan itu. Gusmul dari bukan Mangmul nanti kalau difokusin Gusmul. Ya Oke. kayak gitu. Jadi kalau mau ngajar juga bisa. Bisa. untuk agama. Terus, Karena bersertifikat. bersertifikat. Oke. Dan diakui dalam artian Oke. kayak gitu. Nah, akhirnya tadi apa? Soal itu kayak kenapa di UPI terus Oh, ya kayak udah, ya, berpikir karena- seniman gitu. Nah, itu dari situ kan belajar ya. Tapi tetap aja sih seni menjadi acuan. Jadi emang ini dulu apa? Berproses dulu. Jadi guru nggak ya, ternyata pas aku ngajar, waduh ini anak sekarang kurang ngajar. Aduh. Ada sempat ngajar di mana? Ngajarnya Ada di di SMA di Bandung, ada salah satu kayak SMA. waktu itu mencoba kayak istilahnya ngetes jadi guru nih. Dan emang ada praktek sih. PKL gitu kali ya? Iya, ada PKL-nya gitu selama 6 bulan. Menghadapi anak-anak tuh bagaimana rasanya? Kayak nggak hargain, kayak kita tuh maksudnya waktu di pondok itu kan ada murid ke guru tuh kan respect banget lah. Respect banget lah. Iya, Kan itu salah satu diterimanya atau enggak mudahnya mendapat ilmu itu kan karena itu ya hormat pada guru. Betul. Ini kagak ada hormat. Karena sekolah negeri apa swasta? Negeri pasti. Ini tuh kayak bertolak belakang gitu, kayak kita tuh udah susah payah ngapain menyiapkan segalanya terus digituin kayak aduh sakit hati gitu. Makanya tuh terus untungnya pas zaman kuliah aku lebih banyak berkegiatan di luar. Di Tobucil dulu tuh terkenal banget. Iya, Tobucil, iya benar. Aku sering kesana gitu, nongkrong lah ya, udah gitu, ketemu banyak orang, banyak ada seniman, jurnalis, semuanya lah. Yang orang kreatif pada ngumpul di sana. Betul. Dan di sana tuh ya udah ada ketemu ya Mbak Talen yang ownernya, Mas Tanto, udah gitu kuratornya ada Jenong ya? Bukan Jenong. Bukan. Si botak. Beberapa kali emang ganti-ganti. Bukan Mas Jenong. Iya, Mas Jenong Selasar. Ini apa sih? Heru Kayat. Iya. Heru Kayat itu kayak benar. Udah kayak ngobrol aja, udah kayak gitu. Ini mau jadi ini kan aku disebutnya ini apa sih? Multi talent karena aku tuh segala bisa deh, emang dalam artian tuh karena guru ya, jadi aku belajar semua jadi itu disebutnya jadi multi talent. Tapi lu nggak bisa kalau lu mau jadi artis. Ini sempat ngobrolnya sama siapa waktu itu, ada bilang jangan multi talent karena harus fokus. Tuh siapa yang ngomong waktu cerita? Iya, Mbak Talen sama Mas Tanto juga cerita. Maksudnya dalam artian Mas Tanto kan waktu itu kan emang lagi itu ya apa sih, wah keren banget lah maksudnya dari seniman. Jadi kayak gitu. Ngasih jadi emang harus info, lu harus punya khas untuk jadi seniman. Akhirnya tadinya origami, cuman pas rajut itu makin jatuh cinta sih. Oh, jadi mulailah memfokuskan si rajut ini. Sebelumnya itu dia ada salah satu masa di mana saya nggak terima ya, nggak keterima ke ITB kan. Tapi katanya teman-teman aku di ITB itu membuat acara namanya buat pameran TPB gitu. Namanya Omigari. Jadi membuat instalasi dari origami. Oke, itu di mana? Di ITB. Terus aku datang terus ini apa ini? Karena gede banget ya? Iya, kayak karena kelompok-kelompok terus dia setiap kelompok membuat. Terus itu tuh aku jadi jatuh cinta yang namanya instalasi art gitu kan. Terus ini siapa yang ngajarnya? Nggak apa-apa, gue nggak keterima ITB, tapi gue belajar langsung ke gurunya. Ya itu gurunya tuh Tobucil itu apa sih, ada klub origami di Tobucil. Langsung aku kesana untuk belajar. Terus aku belajar dengan maksudnya dalam arti kalau aku udah suka pasti belajar gitu sampai dalam lah, ngumpulin buku segala macam ya, sampai pameran-pameran juga. Cuman ketika pameran tuh kayak ini rapuh karena fragile gitu, kertas kan kehujanan udah gitu kayak kan kalau origami itu kan itu ya apa sih, harus
presisi betul, gitu kan. Betul. Lama gitu kan. Gila, aku tuh udah buat lama, membutuhkan lama, udah gitu cuman pamerannya cuma sekali doang, kayak kayak sedih banget gitu kan. Padahal kita udah effort, tenaga, waktu segala macam, ketemulah ini yang namanya rajut, karena ada klub rajut juga. Terus kayak belajar gitu, kayak buat shawl, kupluk gitu. Terus kayak orang tuh gak nyadar gitu. Asalnya buat jualan doang, buat shawl kupluk aja. Lebih ke merchandise lah ya. Merchandise gitu. Tahu-tahu ada teman kita yang adalah segerombol sekelompok teman-teman yang suka nongkrong di Tobucil itu, yang cowok-cowoknya buat namanya The Man Who Knit gitu. The Man Who Knit ini tuh ada teman aku yang namanya Mas Danu, yang sekarang juga di Jogja, pada pindah Jogja sekarang. buat amigurumi gitu. Amigurumi apa ini sebutnya amigurumi, dia crochet. Yang pakai satu kan, merajut tuh pakai dua kan. Ini crochet. Ini gimana ini belajarnya, aku pengen belajar. Terus ya akhirnya aku belajar. Terus kayak anjir. Terus tuh orang tuh kayak kalau nggak tahu, aku tuh kayak bisa ngebayangin bahwa si tekniknya tuh bisa langsung. Terus aku googling kan, gila ini bisa digini-gini nih. Kan itu menarik ya, karena untuk membuat sesuatu itu tuh harus kita mikir gitu kan, pattern, pola, itu jadi tantangan sendiri yang nggak tahu orang lain sabar atau enggak, atau kalau aku mah ketelatenan, kesabaran. Iya. Kalau aku mah suka gitu. Jadi itu tuh kayak wah, terus kayak ini, tapi ini cowok cewek semua, jadi kayak aku tuh kesel. Kesel dalam artian tuh, ini kenapa ya dari dulu aku tuh selalu berhubungan suka dengan hal-hal yang berbau cewek lah istilahnya. Jadi SD tuh nari, makanya diejek gitu. Jadi aku gak suka. Terus gambar, akhirnya gak suka. Terus kayak, tapi ini aku suka, gimana dong ya? Aku gak mau ngedinal, ya udah ngejalin aja deh. Dan akhirnya aku belajar situ. Dalam banget ya, dari buku juga. Dari buku juga segala macam, ya diajarin juga sama ada TUP di sana. Terus kayak wah, dibantu juga gitu. Terus disupport juga benang-benangnya, kan ada benang sisa, ini lu pakai aja gitu kan. Kayak wah, seru banget ya. Itu akhirnya kan zaman itu tuh zaman blog ya. Jadi gimana Cak? Jadi aku buat si karakter Monster Gurita itu untuk blog gitu, alter ego, jadi alter ego gitu. Dari alter ego itu tercetus nama Mogus. Sebenarnya nama Mogus itu dibuat waktu Crafty Days kedua kalau nggak salah. Itu temanya recycle experience. Jadi berhubungan dengan lagi musim awal-awal recycle kayak gitu lah. Terus aku lagi belajar merajut. Dan ada alat namanya pom-pom. Jadi bola rajut itu. Nah si bola rajut itu aku mikir ini paling bagus apa ya, udah buat gurita. Nah di situ buatlah si karakter dan dipamerin di Crafty Days kedua itu. Namanya apa ya? Terus aku cek ya udahlah Mogu aja. Mogu apaan Mogu? Monster Gurita. Tapi pas dicek Mogu, ada Mogu people, ada Mogu minuman gitu, kayak apa ya? Ya udah kasih itu aja, jadi es siga rantang. Siga rantang tuh bentuknya kayak rantang gitu. Nah dari situ si Mogus Monster Gurita siga rantang tuh, makanya basic shape-nya tuh kayak rantang, tabung kayak ini gitu. Sebenarnya hampir seperti inilah ya. Semua kayak gitu. Jadi nama Mogus itu, jadi tadi Mogu adalah Monster Gurita, S-nya dari serantang itu. Siga rantang. Seperti rantang. Kayak nama family Batak tapi sebenarnya bahasa Sunda. Jadi ya seperti inilah penampakan perkiraan tadi soal yang cerita itu ya, siga rantang ini. Jadilah Mogus. Udah kayak gitu 2007 aku buat, terus aku buat blog juga, dan akhirnya aku kepentok, ya udah tugas akhirnya si Mogus aja, ya udah. Jadi tugas akhir. Jadi tugas akhir ngangkat tentang Mogus ini. Dengan bahan yang rajut tadi. Gitu. Emang tahun berapa tuh si lahirnya acara itu? 2008. Jadi kalau kita mencoba cross check ke belakang, Mogus ini lahir 2008 lah istilahnya. 2008.
Oke. Jadi makanya 2018 tuh 10 tahun Si Mogus tuh dirayakan di Bandung di Selasar Sunario. Tahun depan akan dirayakan Sweet 17. Di mana? Sweet and bitter Ya, 17 di Bandung. Karena lahirnya juga sebenarnya kalau di cross check juga tetap di Bandung di ya. Bandung. Kayak ada kerinduan gitu emang pengen ini kembali pulang. Lahirnya gitu kayak pencapaiannya kayak gimana Si Mogus sudah sampai mana udah kayak gitu. Terus kayak kangen-kangenan lah kayak gitu. Jadi perjalanan si sosok yang Mogus seperti ini sudah 17 tahun. Udah 17 tahun. Gokil. Gila ya. Gila. 2008 ngerasa udah remaja cuy. Iya. Terus mau ngapain lu? Udah boleh pacaran tuh. Iya bener. Udah punya KTP, udah punya SIM ya kan. Iya bener. Oke. Iya, 17 tahun. Jadi total semua sudah hampir 17 tahun. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang ya, lebih ke minum dulu santai. Tapi kepanasan gak nih? Tadi kedinginan sekarang kepanasan ya? Oh kepanasan, yaudah boleh kita nyalain AC deh. Karena kesini tadi dingin, nanti kita nyalain. Boleh. Nanti kali ada, udah dinyalain, udah oke. Tadi soalnya dingin banget, musim hujan, ya kan? Oke. Mungkin karena lampu. Iya ya, ini lampunya banyak soalnya nih. Iya. Oke. Berarti 17 tahun. Terus kalau kita ngomong soal perjalanan, kan karena tadi kamu ceritanya banyak, ya udah tadi kuliah, asli keluarga, terus berkarya juga cerita Mogus dari Bandung. Nah, akhirnya memilih Jogja tuh mulai tahun berapa? Nah, 2011 kan aku lulus ya. Iya. Udah gitu 2011 tadinya tuh mau pameran tunggal 2011, cuman karena ada ini apa? Ya ada masalah tempat, akhirnya dimundurin jadi 2012 awal. 2012 di Gerilya dulu. Di Bandung. Di Bandung. Itu pertama kali mau aku pameran tunggalnya 2012, tentang ngangkat Mogus ya. Mogus World ini. Jadi aku udah punya nih berbagai macam Mogus. Iya. Jenis-jenisnya banyak banget ya? Banyak. Iya. Udah kayak gitu. Ya Mogus World itu jadi dunia Mogus gitu. Nah, nggak disangka banyak berita karena kan jarang-jarang ya buat berkesan lah. Terus aku buat buku juga namanya The Mogus Colony gitu, kayak ngumpulin teman-teman buat bikin monster guritanya masing-masing gitu. Dan aku tuh udah feeling kayaknya aku nggak akan di Jogja. Tau-taunya kenapa berpikir feeling kayak di Jogja? Nggak tahu itu suka feeling aja. Oke. Maksudnya dalam artian suka feeling dan kayak ini ya feeling aja gitu. Kayaknya aku nggak akan di Bandung. Udah feeling kayak gitu dari dulu. Ternyata emang benar, udah dari itu ditawarin sama temanku yang lagi S2. Si Nala di UGM kan lagi S2 kan. Terus, gue tawarin deh ini di ada maksudnya dalam artian tempat gitu kan. Ada kenalan tempat di gua ya. Udah kenalin di kedai kebun. Oke. Tentunya keterima. Udah kayak beneran ya mau keterima. Ya udah aku coba kan 2 bulan kan sambil residensi gitu. Ya alhamdulillah sih pas di kedai kebun tuh kayak wah ini Jogja kayak mengasihkan ya. Dalam arti tuh nggak gimana ya, mungkin karena waktu itu orang tuh pada nongkrong ya di kedai kebun, jadi aku nggak kemana-mana udah pada orang datang dikenalin terus dikenalin gitu di situ tuh kayak wah enak banget ini tempatnya asik, ada rumah makan udah gitu dikasih makan gratis. Udah kayak gitu kasih tempat juga gitu kan, ada pengalaman yang menyenangkan aja ketemu teman-teman gitu kenalan. Nah ya udah terus akhirnya 2013 aku dapat residensi di Jogja juga. Tambah-tambah lah, aduh kayaknya ini cocok nih, kayaknya aku terusin aja deh tinggal. Ya udah tinggal akhirnya sampai sekarang. Gitu. Jadi 2012 tadi perdana si Nala nawarin lah di kedai kebun. Akhirnya terjadi nih pameran, kenal. Jadi berpikir wah seru nih Jogja. Enggak juga sih. Jadi sebenarnya tuh kayak pas pameran itu kayak laku cuma satu, kayak aduh aku bisa nggak ya hidup jadi seniman. Itu yang beli pertama kali itu siapa coba? Siapa? Pak Jumadi Alfi buat anaknya. Gitu, Mas Alfi yang akhirnya membeli. Kolektor pertama aku tuh Pak Jumadi Alfi. Jadi waktu buat anaknya dalam sejarahmu yang di Bandung tadi itu ada laku nggak? Emang nggak dijual. Memang nggak dijual kebetulan. Cuman kebetulan pas di Jogja coba dijual terus kayak lagunya. Karena kan sebelumnya tuh kayak
Kalau pameran di sana yang ngejual banyak. Iya, kalau dari histori kan kedai kebun ini linknya bagus. Iya, linknya bagus. Kalau pameran pasti laku. Iya. Iya. Pas gue kagak ada. Terus kayak aku pulang dengan kayak mikir, aduh ini bisa hidup gak ya? Akhirnya sempat ini dulu sih ngebantu orang tua gitu jualan gitu. Bisnis apa? Bisnis catering sama di rumah ya? Enggak, sama ada rumah makan gitu. Jadi aku kebagian belanja. Dapat ilmu juga sih, dapat ilmu komunitas dari ibu karena dulu tuh kayak aku masih inget sih dari ibu tuh kayak kenapa kamu harus berkomunitas, karena kan suka ada kan asosiasi ini terus ada asosiasi catering gitu kan. Karena ketika kita mampunya 100 terus ada orderan 200, kita kan kalau nggak ada teman daripada nolak ya mendingan kalau ada teman share. Dan kan kita tahu kan si kelompok itu kan karena udah kenal, jadi kita bagi-bagi rezeki. Begitu juga mereka, jadi kayak jadi pentingnya komunitas itu di situ. Jadi ada pemahaman itu ya. Ada pemahaman itu. Ya, pemahaman juga kayak apa ya? Ya belajar karena aku istilahnya mah disimpan di situ sebagai anaknya owner, jadi aku belajar belajar komunikasi dengan yang lebih tua gitu, yang lebih muda, beragam orang-orangnya. Iya. Aku cukup bersyukur karena aku belajar juga kan belajar langsung gitu, belajar praktek langsung. Iya, cuman kayak ini kok aku ada tambah sepi ya pameran. Mungkin karena usaha itu emang harus into it gitu ya. Kayak pokoknya harus kamunya harus kitanya terjun langsung. Terjun langsung tapi kitanya nggak ada hati. Iya. Sama aja bohong. Kita terjun langsung. Betul. Udah berusaha tapi ada hati yang ini masa sih aku dari dulu ditolong sama seni nih, nggak bisa hidup dari seni gitu kan. Makanya ketika ada kesempatan untuk residensi aku ambil aja. Kayak gitu deh. Ya alhamdulillah kayak aku coba ya, maksudnya minta izin aja, saya mau berfokus nih di seni ya. Tapi ketika kita yakin dengan apa yang pilih kita udah gitu ditekunin, ya alhamdulillah sih konsisten. Ada aja konsisten. Jadi perjalanannya ya kayak gitu dari si residensi gitu, terus aku apply art joke tatonya masuk dan nah itu pas 2015 itu aku nge-apply art joke, keterima, itu kolektor pada nyari itu. Itu udah kayak mana ini siapa ya Mulyana, terus itu kan itu ya udah gitu. Yang nyari banyak banget. Terus ini cowok yang buat. Ya emang kenapa ya Bang? Emang gak boleh. Sempet ada ini. Ada dikira kan cewek. Karena craft ini banget ya. Kayak modelnya ini limut lucu gitu. Warna-warni gitu, udah kayak ternyata cowok. Ya udah tambah dicari-cari. Sempet ya. Ternyata malah cowok gitu. Cowok, makanya dicari-cari itu sampai kayak rebutan itu. Iya. Itu rebutan yang itu karyaku. Terus 2016-nya langsung diundang ke Singapore Art Museum. Jadi jenjang karirnya sebenarnya kalau kita lihat tadi langsung tek gitu ya, bagus ya. Iya. Dan 2016 tuh langsung masuk Singapore Art Museum, dan itu aku tuh dapat email juga kan menjadi pameran teramai di tahun itu. Selama program Singapore Art Museum. Selama kayak gitu. Selama bikin pameran hanya pameranmu yang rame. Yang rame gitu. Meskipun ini bersama kan. Aku paling bawah gitu, paling gitu. Terus kayak areanya mungkin yang dilihat ya areanya. Iya. Terus 2017 aku buat seri putih, seri monokrom. Semuanya putih. Yes. Itu orang-orang pada kesel sih aku kayak teman-temanku bilang itu siapa ya? Bagus ya. Seniman luar bukan. Itu pasti gue yang buat. Lu gak percaya gue yang buat. Oke. Lu ya. Ya ampun, tapi itu tuh kayak ini apa sih, kayak di situ tuh orang-orang tuh kayak lu bisa juga ya buat yang gak lucu-lucu kayak serius gitu kan, temanya juga kan tentang doa, tentang kematian kayak gitu, kayak wah, dari situ ya 2018-nya langsung depan. Gimana dong? Iya. Ya makanya ketika mendengarkan jernimu ini kan bagus banget ya. Bagaimana mungkin ada sedikit yang mungkin orang masih meragukanmu lah ya. Ada yang kayak ini kamu bener yang bikin. Terus tadi juga ada yang gak percaya sosok si yang bikin adalah Mulyana ini gitu. Terus
ternyata responnya tadi bagus dari ada si Arjok langsung boom gitu ya. Iya. Dari kolektor nyari, lalu ada juga tawaran Singapore Art Museum. Terus Arjok kembali lagi untuk yang di wilayah depan. Iya, itu kan gila. Ini seniman gokil. baru Iya, terus iya. ini sebenarnya tuh ditawarin fasad, ini beneran ini saya yang dipilih. Iya sih, soalnya tuh ternyata untuk membuat instalasi itu emang butuh keahlian gitu, kayak Mas Mamat punya apa sih, kayak percaya aja gitu. Matanya jeli, Mas Mamat itu jeli banget. Ditolak kayak sayang. Diambil pusing. Iya. Waktu itu ada ini ya, kayak ya apa ya istilahnya, kegelisahan antara maju atau enggak nih gitu ya. Iya makanya kan kayak aduh gua anak baru terus dari luar gimana ini aku. Ya, pasti kan. Iya. Pasti banyak omongan. Iya. Ada untungnya alhamdulillah berhasil. Oke. Sampai 2 tahun itu orang pada nyari gitu. Si karya itu padahal ya itu kayak bertahan lama gitu, padahal tahun itu tapi tahun depannya tuh masih nyari gitu, banyak yang nyari karyaku tuh. Dari situ langsung boom, nggak usah nge-play lagi, udah diundang udah masuk ke list bahwa ini ada salah satu seniman yang menarik dan wajib atau patut diikut sertakan. Betul. Sampai yang seniman yang sampai galeriku yang di US itu datang ke Indonesia buat yang nyari Arjok. Aku. Efeknya udah sampai ke sana. Sampai ke situ, sampai gila ya dari jauh-jauh datang buat nyari gua. Udah ada rasa ini ya. Oke. Tapi ya alhamdulillah gitu kayak. Iya. Kayak mereka ya taunya kan orang taunya gitu doang, padahal waktu kuliah itu aku boleh ditanyakan ke teman-temanku, aku tuh ya sambil jualan benang gitu kan. Bawa benang kemana-mana, jadi disebutnya tuh Mulrajut karena aku kemana-mana bawa rajutan. Jadi dulu gitu. namanya Mulrajut. Iya kan kemana-mana bawa rajutan. Karakternya ya. Kemana-mana karena nah itu dia, di pesantren itu kita dilatih untuk selalu membawa buku kemana aja. Karena buku kalau kan antri ya. Jadi kalau daripada wasting time gitu, diam aja. Ya udah lu baca gitu kan, lu sambil baca gitu. Makanya tuh kalau nggak bawa buku malah dihukum. Tapi itu jadi kebiasaan yang kayak kalau enggak, ini tuh waktu tuh berharga banget loh. Dalam artian ya udah nggak pakai buku tapi gue bisa berkarya, kebayang kan? Jadi itu yang kebawa gitu, yang apa sih? Paham. Kebiasaan ya. Kebiasaan yang dibawa tuh, jadi kemana-mana aku bawa rajutan karena bisa sambil ngobrol, bisa aku sambil ngobrol ya aku menghasilkan, kebayang nggak? Terus hasilnya lagi dapat duit, ya kan? Bisa dijualin dapat duit kayak gitu. Jadi itu yang kebawa-bawa yang aku rasain gitu. Pendidikan di pesantren itu kayak gitu, sampai ke gitunya gitu. Iya, artinya apa yang sudah dipelajari dulu sampai sekarang kepake banget. Dan soal disiplin tadi, konsisten apa. Ya kebetulan disiplin, dan aku ketemu seniman juga di Singapura, Jimmy Ong itu dulu dikenalin sama Ferial. Si Ferial itu ya udahlah lu nemenin dia gitu kan, udah kayak gitu tuh. Ternyata tuh ada satu masa di mana aku harus ngejemput dia karena dia ngejar, karena kan drawing kan, dia ngejar cahaya, buat dapet cahaya. Aku dimarahin karena aku telat bangun. Karena masalah on time-nya. On time kayak, ya juga ya. Enggak, lu seniman itu perlu disiplin, dalam artian terus gue lihat dia dulu, gue banyak banget belajar sama dia, karena dia tuh kayak sebelum ngelukis, sebelum ngegambar tuh dia meditasi gitu kayak gitu. Jadi ada gila ini seniman beda banget karena emang harus disiplin, cuy. Maksudnya dalam artian perlu disiplin akhirnya tuh untuk menjadi segala sesuatu. Betul. Tuh perlu segala bidang apapun itu. Iya akhirnya sampai karena kan aku ngerajut terus ya, terus capek ada apa, lu nggak bisa kayak gitu, lu harus ada waktu istirahat. Jadi lu di jeda ya berhenti dulu, terus lihat dulu gitu kayak gitu. Ya udah banyak sih yang aku dapet. Jadi sharing itu ya, karena soal tadi pertemuan ini kan jadi sharing belajar, melihat dan juga kayak beradaptasi. Oh ternyata emang di bidang yang sekarang ini pun perlu nih yang namanya juga soal bagaimana konsisten, tertib ya kan. Bagaimana tadi juga soal bangun pagi, harus bangun pagi gitu kan. Iya. Oke. Yang paling menarik adalah konsepnya dia sama konsep bapak saya sama. Apa gimana? Jadi kalau si Jimmy Ong tuh ya udah lu ajak ngobrol, lu lihat bentar dari jauh gitu kayak gitu. Bapak aku waktu aku
ngurus makanan tuh kayak gini. Kan aku belanja ke pasar ya, tiap hari belanja ke pasar. Lu belanja ke pasar, ajak ngobrol. Si pedagangnya. Enggak, si ininya, si makanannya. Oh iya. Lu kayak, lu dibeli ya, Ridho ya, mau saya jual, mau saya buat makanan yang enak biar pengunjungnya itu kayak gitu. Jadi ada ini menarik ya, padahal kan beda agama ya. Terus kayak, tapi konsepnya tuh kayak kita tuh berinteraksi dengan apa yang yang kita kerja ibaratnya kan ini kayak kita menganggap gitu. Ada kayak energi. Ada energi. Iya. Karena emang jelas kan seni mah energi banget kan. Makanya tuh kayak ketika orang lihat kayak, ini kayak Deloitte banget. Padahal itu tuh yang 2018 tuh lu menyelam kagak. Oke. Sama adalah yang biasa yang nyinyir mah kayak Simul mah dari internet. Emang dari internet gimana? Tapi aku dapat dapat pengakuan dari penyelam loh. Kata-kata emang nggak boleh ya dari internet, dari TV, dari buku gitu kan. Tapi kan itu mah dari rasa sebenarnya. Kayak seni mah di sini bedanya gitu kayak gitu. Kayak ya itu sih, itu yang menjadi menarik itu apa. Ya kalau soal nyinyir dalam hal apapun, dalam bidang apa pasti ada lah. Nama kehidupan. Benar. Kadang kita tidur aja jadi omongan. Benar. Apalagi kita yang berkegiatan dan jadi wah gitu kan. Tapi ya maklumin aja gitu. Kita ambil diridhokan. Iya, positif aja. Iya, gitu. Jadi sangat akhirnya banyak belajar tadi, proses berubah gitu ya. Sampai akhirnya kamu membawa si project Altermu atau soal tadi si Mogusnya sampai ke tingkat internasional juga ternyata ya. Iya dulu juga kayaknya di Bandung kayaknya mungkin aku dianggap apa ini mas seni, tapi aku baca ini udah banyak kok. Ini kan aku kan basicnya craft ya. Iya. Terus kayak berusaha juga kayak nggak bisa ya udah di Jogja ternyata alhamdulillah kebuka gitu, kayak ada kesempatan gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah masuk galeri, masuk museum gitu. Ya udah ini mah alhamdulillah museum. Iya. Kalau di data museum apa yang akhirnya kalian sudah si Mogus dan kamu sebagai seniman yang akhirnya sudah berpameran di museum itu? Di Jepang tuh Fukuoka Asian Art Museum. Udah gitu di LA, Los Angeles ya? Bukan Lenteng Agung nih, Los Angeles. Orange County Museum. Udah gitu di Fisher Museum gitu. Di mana lagi, di Korean juga, Korean Craft Museum juga. Kayak, hey, aku udah masuk museum. Iya. Itu ada kayak satu kebanggaan tersendiri ya. Kayak yang mungkin dulu dinilai sebelah mata atau kayak ini Simul ngapain sih gitu, ada gitu-gitu ya. Sekarang terjawab lah dengan perjalananmu. Tapi yang fairnya tuh ada temanku yang kayak gua tuh sebel banget karya lu dulu tuh apaan sih gitu. Tapi pas lihat karyaku ketika 10 tahun Simul aku di Selasar ya. Terus kayak anjir. Itu sampai jadi omongan gitu sama teman-teman kayak wah bagus ya karya lu, bagus. Alhamdulillah. Ada fase yang untuk menjawab itu gitu bahwa ya itu serius aja, masih konsisten. Kuncinya konsisten. Asli benar. Karena kan mungkin kamu tidak menyadari bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah konsistensi yang menjawab itu. Mungkin karena kamu tadi kamu kan cerita nih soal bagaimana kalau kemana-mana bawa itu semua. Mungkin kan dulu jadi ejekan. Lu kemana-mana bawa itu gitu kan ibaratnya. Tapi sekarang adalah hal yang jadi orang jadi berpikir, oh itu yang dilakukan mulai dari dulu, ini hasilnya gitu. Museum loh kelasnya, karena instalasi yang aku lihat dari kekaryaanmu ini kan gede-gede banget. Jadi kalau misalnya dilihat, wah jadi sesuatu hal yang bagus banget instalasinya gitu. Iya. Kalau galeri sendiri sudah banyak juga sama galeri internasional. Iya, sekarang di US itu represent artis. Apa namanya? Sapar Gallery. Nggak represent ya, cuman ya buat project sama galeri Amerika itu. Ya, region US, Kanada, Meksiko itu di Sapar Gallery. Tempatnya di Tribeca, New York. Dan udah kesana kamu ya? Udah setting semua instalasi di sana ya? Udah, kemarin baru pameran tunggal juga. Artinya energi dari si Mogus ini yang vibrasi sama kamu membuahkan hasil besar bisa sampai keluar sana. Alhamdulillah. Mogus ini membawa rezeki. Iya kan tadi membuat koral tuh buat rumahnya gitu kan. Terus ada cerita-cerita. Jadi emang ini
aku emang base-nya emang dari pengalaman aja gitu. Jadi kayak ya udah. Maksudnya tuh berjalan gitu. Karena itu juga bagian dari kamu ini ya, soal kayak tadi kan Bapak menceritakan bagaimana kamu mengajak komunikasi sama yang di sekelilingmu itu. Nah inilah Mogus ini akhirnya ada energi itu ya. Tapi itu juga sebenarnya dulu aku emang istilahnya apa ya, menjadi karena beda gitu kan, aku tuh susah punya teman. Kenapa? Karena dianggapnya beda tuh dalam artian tuh kayak kepinteran. Enggak apa nih? Pokoknya tuh kayak ya mungkin karena suka yang nari gitu kan, dianggapnya tuh dulu tuh kan kayak apaan sih lu gitu kan. Kalau terus gue nggak suka sepak bola lagi. Gimana ya? Terus kayak mau sepak bola juga susah, terus mau gaul sama temen yang cewek juga apa kan lu laki, lu ngapain ke gue. Jadi ya udah akhirnya sendiri jadi kayak kenapa ya gue tuh pengen berteman tapi orang-orang tuh nggak nerima karena ya udah akhirnya berteman sendiri. Nah akhirnya tuh ya udah SD tuh kayak ngumpulin yang lucu-lucu gitu. Terus yang paling aku nganggap bahwa Tuhan tuh baik gitu. Dalam artian tuh Tuhan tuh kayak ngasih kelebihan adil tuh itu ya. SMP. Jadi SMP itu zamanku tuh kayak apa? Ini maaf ya, gua lu itu nggak apa-apa. Kebelit. Cuman zaman SMP itu aku ngumpulin Tazos tahu ya. Hadiah dari Ciki. Bener. Kan itu berwarna lucu kan, ada ceritanya juga. Sambung-sambung kayak Lego kan. Biasalah. Nah di situ tuh ada perlombaan dan kebetulan perlombaannya deket rumah. Nggak deket sekolahku. Makanya aku daftar sendiri. Kesana sendiri. Tentunya juara 1. Karena emang jadi sesuatu hal yang menarik banget ya. Ini kayak karaktermu untuk bikin kreasi itu ya. Iya, jadi pas itu tuh kayak nggak nyangka gitu kan. Padahal kayak, wih bagus-bagus. Tapi ternyata yang juara 1 aku. Kayak, apakah ini salah satu ya kan kelebihan gitu. Maksudnya dari situ tuh orang tuh kayak mulai apa ya, mulai kayak mau berkenalan gitu, kayak berinteraksi berinteraksi gitu. Gini ya, maksudnya dalam artian ketika lu ada sesuatu tuh orang tuh mau gitu kayak gitu. Makanya tuh kayak ya udah sekarang kita punya share gitu kayak gitu. Makanya aku senang banget berinteraksi karena itu jadi kekaryanya aja sebenarnya banyak banget kan, ada pernak-perniknya yang jadi keluarga sebenarnya gitu kan. Bener. Ada si Mogusnya nggak cuma berdiri sendiri, ada kanan kirinya gitu kan. Iya karena alter ego itu dulu tuh emang nggak bisa berekspresi kan. Ya kalau misalnya kamu itu misalnya tuh dandan kayak cewek atau enggak apa jadi nakal, jadi dianggapnya nakal gitu kan. Tapi kalau aku nulis kan, tapi ini tuh jadi alter ego, jadi paham. Jadi itu kitanya tuh bisa berekspresi aja, mau nakal bebas, mau jadi selengean kayak. Jadi nggak lihat aku secara langsung, tapi si monster, si kekaryaan ini. Jadi kamu menerapkan itu. Bener. Alter itu kan sisi ego kita, sisi lain. Sisi lainnya gitu. Makanya tuh aku tuh senang banget. Kan tapi dari situ ternyata tuh ya alhamdulillah efeknya tuh nggak hanya ekspresi diri atau nggak buat nge-healing diri kan. Tapi sekarang tuh bisa lebih luas lagi gitu. Itu kayak nggak pernah nyangka sih, cuman ya alhamdulillah aja sih, sekarang bersyukur aja. Oke. Nah berarti apa yang kamu capai sekarang ini waktu itu memang tidak kepikiran sama sekali ya. Ini adalah sesuatu perjalanan yang agak banyak kejutan lah sebenarnya ya. Nggak, sebenarnya tuh kadang nggak nyangka, tapi kadang aku tuh berstrategi. Oke, apa yang kamu pikirkan waktu soal strategi itu waktu itu? Strategi ada istilahnya tuh, ya itu dia, kalau kamu mau jadi seniman ya kamu harus punya khas kayak gitu, karakter khas gitu, kayak gitu. Ya itu ya strateginya ya dengan disiplin segala macam. Itu kunci kan, sih disiplin ya. Kunci manajemen tuh disiplin. Benar. Manajemen tuh menjadi strategi kan. Betul. Kalau nggak pakai manajemen ya alhamdulillah aku ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang baik gitu kan, dan ngebantu aku gitu. Ya gitu. Ini juga termasuk adalah hasil amalan-amalanmu selama di pesantren. Cuma kayak silaturahmi itu penting karena kayak
Asli beneran. Bener. Ketika kita ngobrol sama yang lain tuh kadang kita berinteraksi itu semacam jadi tukar pikiran tuh penting. Bener. Manusia kalau hidup sendiri tuh, waduh bisa stres. Kan dengan adanya begini salah satu bisa melepas stres loh, ini ngobrol. Bener. Ada ide, sharing, gitu. Kayak berbagi gitu pengalaman. Gitu kan. Jadi pingin tahu, begini karakternya. Jadi kita juga bisa tahu. Kalau dipendam sendiri kan bahaya. Bener. Ya itu dia, makanya aku mah sering. Jadi kayak ada zaman dimana 2017 itu aku kayak, aduh ini seni ginian gitu kan, udah kayak kenapa ya seni tuh kayak gini gitu. Aku tuh ke pengajian. Sempat ke Canun. Oke. Sering banget 17-an kan sudah ada dia di lapangan. Mayahan. Setiap Jumat tuh kita kumpul bareng gitu, kayak ya gitu aja gitu. Jadi kalau andai kata dirimu mentok dengan satu, ya udah ke yang lain aja, udah nggak apa-apa juga kan, namanya juga belajar, silaturahmi. Terus ketemu banyak orang, ketemu itu gitu. Ya habis itu tuh sekarang ketemu pebisnis tuh kayak wah seru banget. Makin kebuka ya. Makin kebuka gitu, kayak wah gila anak-anak muda sekarang gitu udah jago-jago bisnis. Ya gitu. Iya benar. Seru aja gitu. Iya. Terus kalau kita melihat kekaryaanmu kan sebenarnya tadi yang besar banyak kan pernak-perniknya. Kalau konteks kita kan ngomongin seni rupa. Kalau seni rupa nih ibaratnya kita ngomong painting, ya udah orang datang kolektor beli nih si kanvas. Kalau kekaryaan kamu tuh bagaimana untuk dikoleksinya? Itu banyak yang bertanya loh. Kayak kalau mengoleksi karya Mang Mul itu bagaimana caranya gitu? Karena kan kamu tidak ada on canvas atau sifatnya. Ya? Iya, itu bagaimana? Susah banget. Nah, caranya coba dong berbagi cerita gimana kalau ada kolektor mau mencoba membeli karyamu? Enggak, akhirnya instalasi itu aku pecah. Oh bisa. Enggak, maksudnya ada beberapa yang emang, jadi kan satu instalasi itu betul, ada beberapa koral. Kan besar ya. Terus dibagi-bagi part-part gitu ya. Iya, jadi kayak beli tanah gitu sepetak-sepetak gitu. Gitu. Kayak gitu. Artinya nih bisa dikoleksi secara individu. Iya, bisa. Bisa. Okay. Ada yang kayak gitu, cuman ada beberapa sekarang tuh yang enggak aku pecah karena itu kayak tur museum gitu kan sekarang kan kayak gitu. Jadi itu emang jadi karya pribadi dia yang buat tur. Jadi kayak ya orang tuh pada termasuk case-nya beda gitu. Ini kenapa ya si Mulyana bisa hidup ya? Itu dia. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu dia. Aku meminjamkan karya juga kayak gitu. Iya kan aku pernah minjem karya juga tuh waktu di Museum Nasional. Karena itu yang bisa jadi gimana orang kita harus ngegaji banyak orang. Iya, artinya strateginya banyak. Ya kalau itu dia strategi. Iya. Kalau kita nggak mau bersrategi ya udah nggak akan dapat duit, ya kan? Bener nggak? Betul. Bener sih. Iya kan? Bener. Rezeki mah ada kalau kita mau nyari. Bener. Tapi strategi itu adalah penting sekali. Sebelum kita melangkah kita berpikir strategi. Kayak di gini nih. Kayak kamu tadi kan mention seni rupa mungkin yang normalnya kan ya tadi jual karya lewat painting, lukisan atau patung. Kalau kamu kan instalasi nih, yang dimana akan jadi bertanya orang banyak, nih Mang Mul ini bisa hidup dari mana gitu? Karena koleksi kan bukan yang sifatnya dijual beli gitu ya kan? Iya. Oh ternyata ada strategi lain, contohnya misalnya dipinjamkan atau sewa fee itu ya. Betul. Oke. Atau enggak? Ini nggak laku-laku, aku dedel jadi karya baru. bisa. Jadi ada dulu itu dia. Tuh gitu. Ya, strategi apa? Iya. Karena kan dulu mah rumah belum ada gitu kan, sempit gitu kan, ini buat karya numpuk gitu kan, ini gimana ya? Karena banyak gede banget itu. Iya, jadi kita jadi bentuk karya baru lagi. Ini yang mana udah di recycle. Makanya itulah keuntungan modular. Benar. Kayak aduh, beruntung banget ya aku dapat si material ini. Bisa dicuci, bisa mau di apapun masih bisa banget gitu. Sepulangnya dari pameran ini ada pameran lagi bisa dikulik lagi. Waktu belajar rajut juga kayak gitu. Jadi belajar rajut itu kan biasa kan. Dulu mah ya mahasiswa lah. Jadi punya benang bagus tuh disayang-sayang. Iya, karena kan sayang banget warnanya, bahannya kan. Setelah buat shawl ini bagus sih, tapi aku mau buat yang lain didedel. Jadi buat rompi, buat rempe. Aduh, ini pengen belajar tapi pengen pakai ini dijadiin tas. Kayak gitu. Ternyata tuh ini tuh aplikatif gitu, bisa itu kan bisa di custom apapun. Kalau misalnya ada kejenuhan di bentuk ini, kita rubah di bentuk B gitu, ganti C, D gitu dan lain-lain.
itulah enaknya ya. Iya. Itu bagian dari strategi loh. Iyalah. Bagaimana kita menyiapkan yang oke, ini kayaknya kini kurang oke, ganti ke sini gitu. Betul. Itu strategi. Itu strategi itu yang orang tuh kayak itu maksudnya dalam artian lu sampai botak kayak gini tuh gue mikir. Ini pakai topi bukan karena mau gaya ya, kan gue mikir keras jadi aja botak. Iya, kadang orang ngelihat hasilnya aja. Iya. Orang nggak tahu dapurnya gitu kayak. Dak dik duk dernya nggak tahu. Lu nggak tahu ya. Iya benar. Wajar sih orang melihatnya adalah hasil akhir, tidak melihat prosesnya. Bener. Gitu. Dulu tuh habis pameran sakit. Oh sempet ya? Iya kan ngebuat sendiri, udah mikir, udah ngerjain sendiri iya. semuanya kayak sekarang mah ya alhamdulillah ada yang bantu gitu kan, ada manajemennya gitu kan. Cuman kayak dulu tuh kayak habis pameran sakit karena capek. Betul. Semuanya bekerja, udah pikiran, udah tangan. Benar. Ya Allah. Jiwa raga lah semuanya aja. Iya. Oke. Kalau kita mention soal yang sewa menyewa karyamu ya, yang di brand apa tuh, yang luxury brand tuh apa namanya? Hermes itu sewa beli atau bagaimana? Nah itu lucu. Boleh dibongkar gak ceritanya? Boleh itu. Jadi gimana yang tuh? pertama itu kayak beli sih. Dia beli? Cuman di destroy. Oh kenapa? Karena dia peraturannya. Iya sih, karena dia tidak mau menyimpan dan ini adalah barang yang sekali pakai ya. Di destroy ya, dibakar atau di apa tuh? Dirusak? Di destroy aja terus kayak aduh ya Allah. Itu di mana? Beli sih. Lu kayak harga beli sih, tapi enggak gitu juga. Iya. Udah kayak gitu langsung. Yang kedua tuh ternyata di pameran lagi ya udah jangan di destroy lah, maksudnya ya udah ke Korea akhirnya dipinjam dipinjam gitu, akhirnya dari situ dipinjam aja terus alhamdulillah bagus, terus terakhir di Shanghai jadi 3 kali sampai ke Meishongnya yang di Shanghai. Itu besar sekali kan, ukurannya berapa ya? Lumayan, satu gedung ya 8 window. Iya satu gedung ya. Kalau ukuran tuh berarti se-area berapa tuh ya? Gede banget kan jadi kayak apa, wahana ya? Iya wahana gitu kayak satu dunia ini ya ibaratnya itu bagaimana sih sampai ke sana bisa? Awalnya tuh jadi dulu aku ada sama galeri Singapura gitu, pameran tunggal di Hong Kong di Art Center sama Art Porter. Terus emang ada orang RMS-nya yang kayak datang ya, gitu, terus kayak ini bagus nih ya gitu. Terus kayak lu mau gak? Mau banget lah ya, gila kan. Dalam artinya ya dulu ya mau aja karena ya lumayan ya maksudnya buat ongkos gitu kan. Ya udahlah mau cobain, ternyata ya berimpact bagus gitu kayak gitu. Terus dari brand itu ada lagi nggak brand apa lagi? Ya ada beberapa yang kayak Facebook gitu, Samsung gitu kayak. Facebook di kantor Facebook. Kamu datang ke sana, instalasi di sana? Instalasi di sana. Ada sih beberapa seniman. Iya di kantor mana? Yang di Jakarta. Jakarta. Yang di hotel apa tuh? Lupa. Ya pokoknya iya tahu. Itu termasuk naruh di sana. Di sana. Ya lumayan lah. Kalau museum yang jadi koleksi kekaryaanmu yang bagus ini, ada museum apa? Ada di US, aku namanya apa ya? Ada di US ya. Itu bisa cek di Instagrammu, ada tuh ya. Iya ada di CV, di web. Di webmu aktif ya? Aktif dong, harus aktif. Itu menjadi modal, Pak. Strategi lagi. Karena waktu kemarin tuh sering pameran di Korea ya, terus kayak pas dilihat webnya mau yang tua mau yang keren-keren. Ini jadi salah satu referensimu ya? Iya, jadi referensi kan, kita belajar. Kesana juga bukan untuk hadir ya. Kita bekerja. Bener. Kita mencari. Bukan kita healing, tapi kita belajar. Kita belajar. Iya, benar. Lu nggak tahu, maksudnya dalam belajar kita tuh ya kayak gitu kan. Tapi ya kita tuh sambil belajar. Kayak lihat Instagramnya tuh ada pribadi, kayak mereka tuh profesional ya. Yang bagus gitu, kayak yang tua-tuanya juga kayak. Bener. Archivingnya bagus loh. Iya. Nah kita tuh emang si archivingnya yang masih perlu, harus banyak gitu lagi explore. Iya benar. Harus aware. Iya. Sama archiving tuh. Iya benar. Jangan orang lain, kita dulu aja. Iya. Dari situ kamu akan mencoba fokus archiving harus bagus, harus baik ya. Dan itu semua sekarang sudah tertata di websitemu. Iya sih, aku belum cek lagi. Ya. Tapi setidaknya kamu banyak belajar lah ya kan. Apa yang ini mau
perbarui lagi, kita udah punya yang terbaru yang Mogus ID. Kan ada yang spesial buat si Mulyana itu Mulyana.info, terus ada sekarang Mogus ID juga. Oh, sudah difokuskan gitu sendiri. Tapi memang bedanya apa? Kenapa nggak satu aja? Ini yang menjadi menarik. Nah, ini strategi juga, strategi aku. Tapi enak gak ya diobrolin? Tapi terserah kamu kan. Setidaknya gini, setidaknya simpelnya. Orang perlu tahu. Kayak aku melihat bahwa seniman mati di Indonesia tuh karyanya mati juga. Ya nggak? Oke. Kebanyakan kan. Ya. Ada beberapa yang beruntung ya, ada beberapa. Cuman kayak kebanyakan ya udah mati aja. Oke. Cuman ini gimana ya agar karyaku tuh nggak hanya karyaku dimiliki aku aja gitu. Ya. Sebagai Mangmul oke lah bisa berkata. Tapi si Mogus ini harusnya manjang karena ruhnya tuh di sini aku merasakan bahwa dampaknya bisa menyebar banyak. Kalau aku mati juga harusnya dia masih terus gitu memberi manfaat kepada yang lain. Jadi aku pisahin. Oke. Kayak gitu. Jadi berpikirnya sampai sejauh itu ya. Bagaimana ini bisa nantinya berkesinambungan terus ya. Iya, ada aku nggak ada aku dia tetap hidup gitu. Nggak apa-apa. Jadi kan itu jadi kayak universe kan. Jadi kayak si apa namanya yang Marvel yang kayak gitu kan. Ada universe-nya kan. Iya, Avenger yang kayak gitu kan. Penulisnya juga banyak. Iya. Tapi kan terus berkelanjutan terus. Iya, tapi kan mendapat efeknya dari situ. Nah, gimana caranya si Mogus bisa kayak gitu? Canggih juga bisa mikir gitu. Canggih juga. Ya itu kan belajar. Orang mah nggak tahu ya, itu strategi cuy. Iya. Orang tuh nggak tahu, gue mikir sampai situ gitu. Makanya sampai bener-bener yang kayak agak botak, stres. Karena mikir begini ya. Mikirnya ya panjang. Iya bener. Mikirnya kayak gitu karena ya udahlah nggak apa karir kayak gini maksudnya dalam artian. Cuman ini tuh ada yang harus yang tetap hidup gitu maksudnya dalam artian. Karena aku merasakan itu gitu. Yes. Karena kan dilihat ada di si Mogus, ada Instagram juga sendiri. Mangmul sendiri sih, Mogus sendiri, sampai ke website juga. Oh benar. Ada rohnya nih soalnya nih. Maksud kan jadi itu si Mogus tuh kenapa milih gurita karena tangannya banyak, jadi manfaatnya banyak, nyambung gitu. Gitu sih, maksudnya ya sampai panjang aja maksudnya. Seperti inilah kira-kira ya. Itu kan bagian dari doa ya. Iya, ya kan orang nggak apa-apa. Aku mau breaking the stereotype aja bahwa si Mogus tangan banyak tuh nggak hanya mencekram, nggak hanya jahat, tapi bisa manfaatnya banyak segala macam dan seperti itu. Seperti kan, inilah bentuknya kira-kira ya. Iya nggak, maksudnya artinya banyak sih ininya. Kalau ini namanya siapa ini? Yono. Jadi ada anak figur-figur nama-nama lain ya? Iya. Si Mogus sendiri adalah yang pertama ya. Si Mogus tuh ya jadi yang istilahnya mah keluarga lah. Keluarga. Lalu ini ada lagi dengan sebutan Yono. Nah, Yono ini artinya kalau tadi kan monster gurita dengan si kan itu Mogus tuh nama family lah. Betul. Keluarga. Jadi setiap nama punya nama. Jadi yang di Jogja ini namanya Yono karena kan Mulyana. I see. Yono bener. Itu Yono. Jadi iya, karena ditinggal di Jawa jadi Yono. Kalau di Bandung Yana. Enggak juga sih. Ada beda lagi, ada beda lagi. Cuman ya terinspirasinya dari situlah. Oke. Terus kayak ini tuh waktu awal-awal tuh kayak skeptik gitu, kayak ini kenapa orang-orang tuh kayak ngomongin aku di belakang, kenapa nggak langsung ke aku gitu, kayak gitu. Jadi makanya tuh kayak skeptik gitu, kayak terus tuh aku lagi nanya-nanya, ini Jogja bener gak ya, bisa pindah gak ya, kayak gitu-gitu loh ya, lagi bimbang lah, makanya tuh kayak kegelisahan gitu kan. Terus hitam karena emang panas kan dulu. Tiba-tiba kulitku jadi hitam karena di Jogja ya. Di Jogja terus kayak kumisnya jadi kayak Paraden gitu yang terkenal. Tapi pink-pinknya tuh kayak wah gitu, kayak gimana ya, ada sisi feminin maskulinnya tuh dapet gitu, kayak gitu yang kayak orang tuh penasaran gitu, kayak gitu-gitu, kayak ada cerita sih. Di setiap karakter si Mogus tuh ada cerita yang dibikin narasinya. Dibikin narasi. Dan ini adalah karakter Yono yang suka seni-senian. Kenapa si Yono akhirnya yang suka seni-senian? Emang lahirnya juga waktu residensi. Ada itunya ya cerita benar. Yono. Oke. Kayak iya, benar. Tapi kalau sosok si Mangmul ini sendiri dan Yono ini ibaratnya ada nggak sih yang bentuknya bisa dibilang tidak berhubungan dengan laut? Ada nggak kekaryaanmu? Ada, sekarang udah mulai. Dari lama ya, tapi orang terkenalnya kan adalah keindahan ya. Makanya aku lihat yang di Art Jakarta sama Mas Yudi tuh yang dikolaborasikan dengan
kapal selam ya. Nah itu kan jadi gini. Tapi sebenarnya ada karakter lain ya. Ada yang dari makanan juga ada. Oh, yang makanya di Jepang kemarin. Iya. Itu kan dari inspirasinya dari waktu aku karantina kan. Di Korea. Iya yang kamu bilang di Clubhouse tuh ada makanannya bagus-bagus. Iya. Bento, kasih bento. Iya. Ini diapain ya udah. Terus aku plating, aku foto terus jadi monster kan. Terus ya di balik Indonesia aku jadiin rajutan, jadi karya. Sekarang nyambung kan, projectnya langsung ke Jepang. Jadi aku buat rumah makan sendiri. Kayak gitu. Emang dari itu sih, dari pengalaman pribadi aja. Dari gitu. Pengalaman yang soal pergi kemana, melihat apa, itu jadi inspirasi gitu. Orang suka nanya ya kayak gitu sih. Buat karyanya lebih ke memang kedekatan, pengalaman. Dia terus pernah nih merasakan juga kan. Oke. Yang kemarin di Surabaya itu ceritanya apa kalau boleh tahu, yang di Orasis tuh, Art Space itu? Nah di yang ya paling baru ya itu itu paling baru ya? Iya, pameran tunggal baru dan di Orasis ya. Di Surabaya. Barunya tuh baru di Surabaya gitu. Karena ada karya lama Iya. Cuman kayak ini tuh kayak mengenalin lagi si Mogus karena karakterku udah kayak koral atau apa gitu. Terus kayak ini mana nggak hanya koral gitu, ini ada si Mogus juga yang karakter yang jadi ruhnya gitu kan. Terus kayak pengen kenalin lagi aja. Terus di si A Man, A Monster and the Sea ini sebenarnya udah aku pamerin waktu di Perth, pameran tunggal di Perth sama di OCMA di LA. Udah gitu kan, kayak di luar mulu-mulu ya udah dibalikin di Indonesia deh, gitu, dan gitu. Pilihlah si Orasis. Karena Orasis tuh kalau pas datang tuh kayak aduh ini tempatnya enak banget. Bagus aku tempatnya. Biasanya milih, Aku biasanya milih tempat gitu kayak aduh ini bagus banget, terus kayak aku di sini ya udah kayak ada tektokannya terus enak gitu, ya udahlah. Jadi cerita kenapa akhirnya pilihan Orasis yang tepat untuk solo yang di Surabaya. Karena udah gak ada lagi, maksudnya dalam artian bingung juga kan. Iya. Terus ada tempat, terus kayak ini 2 tahun sih dalam persiapannya. 2 tahun. Karena saking sibuknya di luar ya, gokil. Alhamdulillah. Jadi untuk agenda di 2025 padat nih ya. Alhamdulillah. Jadi sudah lumayan udah ada terjadwal tuh ya. Ini juga kayak deg-degan, tapi kayak gimana ya deg-degan aja. Apa? Ya kan selalu ada challenge dong kita ya kan, nggak apa-apa. Yang penting masih relate sama apa yang kita suka. Betul. Untungnya kita suka. Kayaknya harus kita suka lah biar kita enjoy. Kalau nggak stres tadi. Bener. Ya stres juga karena enjoy tuh beda ya. Terus emang yang kalau kita ngomongin soal plannya si Mogus tuh apa? Karena kamu tadi udah mention galeri udah, mau lokal atau luar, udah gitu museum. Wah, what next nih? Apa nih plannya? Si Mogus nih atau si Mang Mulnya ini gitu. Saya lagi nyusun, lagi ngumpulin duit juga untuk haji, buat buku. Kira naik haji. Udah naik haji. Alhamdulillah. Cuman ya itu ya lagi ngumpulin buat buku lagi, karena kan buku edisi 1 edisi 2 ya The Mogus Colony. Terus aku pengen ngeluarin yang di 17 Agustus 17 tahun yang 3 edisi ketiga. Iya. Udah gitu saya sendiri belum ada buku sih, cuman kayak lebih ada punya table book gitu. Pokoknya tuh ada buku. Sekarang mah lagi fokus ke buku-buku gitu. Karena aku pengen, ya itu dia maksudnya dalam artian orang bisa belajar di situ gitu. Terus ya, jerninya ada di situ juga. Terus kayak karena tiap aku keluar pasti aku ke museum, setidaknya ada museum gitu. Iya. Itu cita-cita aku, karena aku belajar banyak sih di museum gitu. Kemana aja aku pas ke museum, gila ya ini kayak gitu. Kayak aku banyak banget belajar di museum, jadi aku pengen Mogus punya museum juga harusnya. Ada plan gitu ya, ada rencana. Iyalah harus, karena aku banyak belajar banyak belajar di situ. Maksudnya orang tuh ya bisa belajar kan. Dari segini tuh bisa kemana-mana ternyata gitu. Betul. Makanya mungkin yang di studiomu yang di Jogja itu di display juga ya instalasi itu ya. Iya, kadang instalasi, kadang juga kalau lagi sibuk enggak. Tergantung dari situasinya. Ya kita lihat aja lah nanti. Terus yang menarik juga kan karena studiomu di Jogja nih. Untuk kekaryaan ini kan karena banyak sekali ya, perintilannya lah apa semua. Ini ternyata melibatkan warga sekitar ya, termasuk ibu-ibu dan warga situ ya. Itu bagaimana awalnya? Itu dia, itu yang menariknya di Jogja. Gimana? Ya
karena mungkin guyup rukun gitu. Ya base komunitas ya. Gotong royongnya. Jadi di Jogja banyak festival kan. Jadi aku tuh kayak PDKT gitu sama komunitas. Adanya ketemunya di mana coba di FKY. Oh, oke. Itu bukan festival ini kesenian kebudayaan. Iya, jadi ketemu sama ketemu banyak orang kan. Betul, terus kayak deketannya lagi apa? Di sini ada komunitas, terus aku ikut. Terus ya itu aku sendirian aja, coba semuanya ibu-ibu. Tapi emang ini adalah salah satu agenda juga si Mogus yang mau coba untuk melibatkan si warga dan ibu-ibu ya khususnya ya. Nah, lagi-lagi berstrategi karena kayak dulu pernah ada, maksudnya dalam artian dulu pernah buat di apa istilahnya mah di target, tapi hasilnya jelek. Akhirnya kita memperbanyak, jadi jadi workshop. Karena emang jadi selalu workshop gitu. Perlakuannya untuk membuat seperti ini kan nggak bisa buru-buru banget ya. Bener. Nah itu dia orang Indonesia tuh nggak tahu. Oke. Ya, jadi nggak bisa cepet ini, nggak bisa instan ya kan. Betul saudara tolong ya. Tolong banget. Tolong dimengerti. Yang ngajak pameran. Ini dibuatnya sangat. Iya. Benar. Pakai jin. Dan ini manual loh. Manual semua. Gokil. Mesin aja nggak nyampe ya. Makanya. Artinya butuh ketekunan dan konsisten tadi. Betul. Ya. Wah gawat, ini sosok gini aja. Ini berapa hari nih kalau kita ngomong soal proses kayak gini? Ini satu ini aja si Yono ini berapa hari nih? Nih kalau lagi rajin nih. Lagi rajin lah ya. Rajin tuh gimana? Iya maksudnya kayak bangun pagi bikin. Hari ini satu hari buat badan, satu hari buat kaki, satu hari buat yang lain-lain. Jadi total 3 harian. 3 hari itu kalau rajin. Seperti ini aja. Cobain aja. Ya enggak artinya gimana yang bikin-bikinmu yang diinstalasi tadi itu. Wah, kan kayak kalau karya baru biasanya setahun aku persiapannya. Menyiapkan semua. 6 bulan sampai setahun. Ini bayangin ya kalau bikin seperti ini, karya ini kalau dibikin buru-buru pasti hasilnya kelihatan banget, nggak nih? Kelihatan kan? Kelihatan. Antara yang emang teliti tekun sama yang udah asal jadi itu beda ya. Apalagi pas monokrom Pak. Kerasa banget ya. Ketahuan. Karena kan gak dari warna. Iya warna bener. Kan iya bayangin bentuk ya, ada salah dikit. Aduh terus aku orangnya rada-rada kadang rada-rada perfeksionis jadi kayak pusing kalau ngelihat ada yang itu bener. Kalau ini kan ada warna hitam yang agak sedikit mengcover ya. Itu kalau udah monokrom tuh kayak gawat. Bayangin sih monokrom ini kelihatan yang wah nih benjolannya kurang ini kelihatan kan? Kelihatan banget kayak yang salah gitu kayak gila. Karena pernah aku juga ada acara di luar yang dia merespon kayak rajut gini, satu mobil dirajut, ada tuh instalasi di public space. Oh itu bayangin gila bikinnya sih Pak. Oh gitu nih segini aja 3 hari. Kalau rajin. Makanya bayangin yang instalasi tadi di mana? Yang brand luxury itu. Brand luxury itu apa? Hermes. Iya di Hermes aja tuh berapa hari tuh bikinnya 6 bulan persiapannya. Oh gokil. Pokoknya setahun aja sih. Aku biasanya Orasis juga setahun. Iya. Gila. Persiapannya 6 bulan sampai setahun sih kalau karya baru. Jadi emang lebih mencoba untuk berpikir bagaimana ini kayak mencoba tadi kalau ada kekaryaan yang kurang srek di recycle masih bisa untuk bisa mengejar waktu ya. Oh gitu. Kalau nggak gitu repot. Repot banget ya. Kalau kayak gitu. Makanya tuh kayak untuk membuat karya baru tuh kayak wah ini the time, cuman kayak ya udah gimana caranya. Jadi emang ada karya yang nggak didedel lagi sama aku. Jadi kayak harus disiplin gitu karena ini harus ada tour gitu kayak gitu. Karena itu juga kan ya dipinjam gitu kayak gitu kan, itu juga kan menjadi waktu juga butuh waktu. Bener. Sama halnya kemarin yang di Orasis Art Space itu juga ada satu tempat lagi yang ikut juga agenda pameran itu ya, atau misalnya kegiatan ya. Ada Westin itu satu rangkaian atau gimana ceritanya tuh yang di Orasis kok berbarengan? Iya lebih ke satu. Karena mumpung si Mogus lagi ada di Surabaya, akhirnya bikin juga nih di Westin ini. Iya. Berapa lama di Westin? Sama nih durasinya? Sama. Kalau di Orasis di Westin kayaknya diperpanjang deh. Diperpanjang karena responnya bagus ya? Iya responnya bagus ya, alhamdulillah sih. Gila. Teramai. Gila. Aku nggak tahu sih. Jadi setiap pameran tunggalku tuh selalu ramai. Ya bagus dong. Di Perth gitu itu kayak. Perth juga gila ya? Perth gila kayak. Jadi makanya aku tuh diundang lagi karena orang tuh seneng gitu. Iya.
Ya mungkin karena karyaku lebih luas ya. Apa sih orang tuh kayak nggak pusing-pusing udah menikmatin, tapi tetap ada isinya gitu. Secara juga soal karakter mungkin nggak ada kayak harus umur sekian. Semua umur masuk gitu loh gitu. Ibaratnya kayak ini umur sekian bisa. Oke. Dan aku mewajibkan untuk acara pameran yang besar aku harus ada workshop karena itu sharing. Itu kayak jangan cuma pameran ya gitu. Karena itu kayak istilahnya mah apa ya, kalau di Islam mah ya itu mah wajib sih ngajarin mah. Berbagi ilmu. Iya, itu mah udah jadi kewajiban. Iya. Maksudnya itu jadi amal jariah ya. Betul. Apa yang kita tahu kasih informasi ke teman-teman yang mungkin belum tahu gitu. Jadi amal jariah lah. Jadi ilmunya terus gitu. Kayak gitu. Sama hal tadi Mogus makanya bisa terus berevolusi terus ya. Ini kalau kita ngomong instalasi seperti ini, nggak ada kepikiran mau bikin patung atau material bahan-bahan lain, ada nggak? Ada dong. Nah, apa tuh? Tahun depan aku mau nyoba keramik. Kenapa memilih keramik? Craftnya sama. Oke. Tapi seru aja. Bayangin. Dan prosesnya tuh itu tapi keren sih. Maksudnya aku dibakar. Iya, prosesnya tuh kayak gitu. Pas aku nyobain kemarin tuh ini kesabaran. Aku senang sih. Aku senang yang kayak gitu-gitu. Jadinya tuh kayak yang berproses gitu. Jadi kayak ada challenge ya. Ya ada challenge karena kan udah jenuh kan, terus kayak yang baru tapi tetap ada prosesnya tuh kayak matematik juga. Itu pembakaran tuh pas ditanya tuh harus tahu yang kayak pembakarannya kayak gimana, kimia yang fisikanya gitu, kayak kan dia ada apa namanya derajatnya berapa. Iya, yang kayak gitu-gitu. Kalau enggak bisa kebakar dan hancur. Bener, yang kayak atau gitu-gitu. Atau kurang ini nih ada. Iya benar. Yang kayak anjir. Maksud dalam artinya aku tuh selalu tertarik dengan yang kayak gitu. Jadi prosesnya kayak prosesnya gitu. Dengan proses sih akhirnya tuh aku enjoy dengan proses. Udah pernah nyoba memang sebelumnya? Kemarin kan baru di Bali. Di tempatnya si Agugan itu ya? Sama di Jenggala. Dan itu mencoba dengan karakter ini si Mogus. Hanya biasa keramik biasa. Keramik biasa tapi yang ngebentuknya si Mogus juga. Dan sampai ke tahap pembakaran sendiri. Iya. Ngerasain tuh kan? Pembakaran mah enggak sih. Enggak ya. Cuman pas jadinya modeling aja gitu ya. Modeling apa sih sama gambar-gambar, terus hasil yang udah dibakar, terus diceritain pembakarannya kayak gini tuh tanahnya tuh beda-beda gitu kayak. Wah, ada jenis-jenisnya beda lagi. Iya tuh. Beneran. Iya. Beda tanah, beda itu. Beda perlakuan. Beda perlakuan. Iya. Ini menarik ini. Dari situlah akhirnya udah deh kayaknya nextnya mau coba nih. Iya. Itu mah explore aja sebagai seniman kan kayak kita butuh. Coba-coba. Oke. Kalau yang lain gak ada? Kayak misalnya kayu atau apa gitu? Enggak. Aku pengen balik lagi ke origami sebenarnya. Tapi gak pakai kertas, pakai plastik. Pinginnya ke sana. Jadi aku udah buat ini apa sih? Buat lembaran gitu. Kayak kertas tapi dari plastik. Jadi plastik bekas. Recycle juga dong. Oke, menarik. Terus kemarin udah buat, aku pernah buat dan hasilnya bagus banget. Aduh, keren banget. Ini memang akan di-plan untuk. Harusnya aku jangan kasih tahu. Ntar orang niru. Ya enggak dong. Kan kalau orang niru ada karakter sendiri. Benar. Gini misalnya. Jangan takut. Selalu aku banyak yang kayak nanti kalau cerita di podcastmu gitu, nanti ini dong ada yang ngikutin caranya. Cobain aja ngomong, terus bener. Ada orang ngedengerin, terus lakuin aja. Cobain. Mangga silakan. Dan kita mah beda ya. Kan beda enggak gini, let's say aku udah tahu nih dapurmu sebenarnya udah tahu dari segi mungkin sebelum ngobrol podcast ini udah tahu dapurmu. Ya kali gitu sih bisa bikin begini atau tekun gitu, enggak juga. Jadi balik lagi adalah tipikal orang beda-beda gitu. Ya, bener, meskipun mungkin rezeki juga beda-beda ya. Kalau secara kamu dari Gontor paham bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, jodoh semuanya lah. Bagaimanapun teknik, skill mungkin bisa ditiru, rezeki tidak bisa ditiru. Begitu. Yang kamu lebih paham lah sebagai pendakwah ya kan, lebih. Kan ada sertifikatnya ya kan. Ngajar. Iya, ngajar. Artinya jangan pernah takut untuk berbagi sebenarnya. Iya. Gitu, karena kamu lebih paham bahwa boleh ditiru lah. Mungkin semua orang ketika kamu ngasih workshop bisa lah bikin begini. Tapi kan belum tentu nantinya bisa sama seperti kamu sekarang gitu. Gak apa-apa, jangan takut berbagi. Jangan.
Enggak biasa itu. Jokes. Iya. Tahu Oke. sih gitu. Tapi melihat perkembanganmu sampai hari ini, di mana tadi sudah 17 tahun, itu kan sesuatu hal. Bagaimana? Itu rasanya bagaimana? Kayak nggak nyangka itu sih sampai ke titik sekarang tuh ya. Orang tua melihat sekarang gimana? Paham nggak apa yang kamu kerjakan? Oh iya, akhirnya paham. Akhirnya kayak kok bisa sampai ke Amerika gini-gini? Ada nggak pertanyaan gitu? Iya. Ya akhirnya tuh apa ya? Enggak sih, sebenarnya tuh orang tua aku cukup jeli sih. Makanya tuh ada masa di mana saya pengen pindah ke NHI. NHI Bandung. Karena jenuh aja seni rupa. Kayak apaan seni rupa kayak gini banget gitu kan. Kayak orang-orangnya kayak gini gitu kayak malas gitu kan. Terus papa saya ngomong, ya udah kamu kan yang milih. Iya bener kan, saya yang milih kan. Bener. Lu harus bertanggung jawab sama pilihan lu. Iya. Oh ya juga ya. Iya. Akhirnya apapun pilihanmu lu kudu bertanggung jawab. Betul. Itu yang diterapkan, makanya ya udah terusin. Ya udah, makanya itu dalam artian ya udah ketika aku memutuskan untuk ke Jogja sekarang gitu, ini udah Jogja. Ya udah ditekunin aja, difokusin gitu kayak gitu. Sampai akhirnya membangun studio lah di Yogyakarta. Ya. Itu kan nggak tahu juga kan, terus gimana tahu-tahu ini dapat duit banyak banget, ya udah bangun aja. Ada lah rezekinya sampai akhirnya bikin studio di sana, beraktivitas dan bekerja di sana sekarang. Oke, apa sih sebenarnya kalau dari Mogus atau Mang Mul ini sendiri yang belum tercapai ini apa sebenarnya? Selain tadi buku, museum. Tadi museum kan udah tadi untuk kalau mau di rumah bisa di display. Artinya bikin museum sendiri. Iyalah. Wih, lebih besar. Itu mah studio beda lagi. Beda Studio lagi. kan bisa di residensi atau apa, ini mah membangun nggak besar sih, cuman kayak ada salah satu museum yang aku suka setelah berkeliling kemana-mana tuh di Korea, namanya Arario Museum. Arario. Oke. Aku promosi ya, tapi nggak apa-apa lah, tapi nggak bagus lah. Tapi ini tuh aku meskipun aku tiap tahun, pokoknya tiap aku ke Korea pasti aku datang, meskipun sama ya, tapi di situ tuh kayak layernya tuh banyak gitu, seniman karyanya tuh macam-macam, mediumnya macam-macam gitu tuh. Tapi aku jadi belajar banyak di situ. Jadi yang membuat itu nggak gede. Nah, secara itu nggak kecil, nggak gede, tapi kayak pas gitu. Ruangannya tidak besar sekali gitu. Enggak. Itulah yang kamu jadi akhirnya tertarik. Wah, ini ruangannya tidak begitu. Maksudnya dalam artian nggak perlu gede, tapi nggak kecil juga. Dalam artian pas gitu. Ya kan apa-apa tuh harus pas. Iya benar-benar nggak boleh berlebihan, jangan kekurangan, ya pas gitu. Menurut aku pas gitu. Iya. Itu kayak, itu menarik banget. Dan itu mau mencoba menjadikan si museum itu seperti halnya akan jadi Mogus tempat museum itu. I see. Jadi orang kesitu tuh kayak terinspirasi gitu. Makanya sekarang yang Mogus ketiga ada sih Mogus Special Edition yang aku kayak ada duit buat commission gitu. Dari medium yang berbeda. Jadi orang juga bisa mengenal si senimannya, bisa mengenal karakternya, bisa mengenal ceritanya kayak gitu. Jadi orang bisa belajar banyak. Nggak hanya dari saya, tapi yang lain dari seniman lain kayak gitu. Oke, jadi bisa melihat banyak hal. Jadi kita juga berbagi juga kan, kita nggak hanya mengenal kita, tapi teman-teman kita juga dibawa gitu kayak gitu. Udah ada gambaran nggak? Misalnya udah ada di museumnya, siapa yang mau dibawa? Boleh nggak disebutin dikit? Enggak, udah banyak. Ya udah banyak semua, list udah ada tuh ya. Ada. Berarti pingin kayak gitu ya? Ya karena teman-teman kita tuh jago-jago sebenarnya, bagus-bagus lah. Maksudnya dalam artian ya kita support lah, maksudnya sesama seniman gitu. Dalam artian aku juga dulu ya di support gitu kayak Mas Alfi gitu kayak. Kita kalau nggak kita sendiri siapa lagi? Jadi, betul. Kalau referensimu sebenarnya siapa sih yang sekarang masih kamu lihat untuk pingin banget nih menjadi seperti ini gitu? Ada nggak siapa? Sosok siapa? Ada nggak seniman? Seniman di Indonesia aku salut sama Eko. Mas Eko Nugroho. Sama kalau di luar itu aku suka Nick Cave. Oke. Atau enggak Joanna Vasconcelos gitu, gimana? Tulis ini ya ejaannya ya. Ejaannya aku nggak tahu gitu kayak gitu. Oke. Iya, terus kayak siapa lagi ya? Apa lagi ya?
Yang muda-muda ada nggak yang kayak wah nih oke nih gitu? Siapa ada nggak kayak kamu lihat seniman muda gitu? Yang seniman muda potensinya aku bisa lihat di Tempa mungkin. Oke dia oke tuh kemana-mana cair tuh bisa dia dinamis gitu. Iya boleh Tempa tuh. Ya kayak gitulah. Maksudnya dalam artian tuh banyak sih yang di sini yang seniman oke. Keren-keren banyak lah. Banget makanya tadi sebenarnya juga salah satunya adalah butuh ruang juga gitu. Kalau kamu berpikir mau bikin museum itu boleh banget untuk bisa mengajak mereka juga showcase di sana, itu penting sih. Gitu. Iya. Seru lah. seru banget. Oke. Sebelum berakhir ada nggak yang mau kamu bagi apapun dalam segi misalnya next plan-nya apa atau informasi apapun gitu? Kadang tuh aku kayak ngingetin jangan lupa bersyukur ya. Kadang aku juga lupa dalam artian ya udahlah. Untuk sekarang mah saling mendoakan aja. Ya itu jangan lupa ya bersyukur aja sih. Ya. Dalam artian itu sharing gitu kan. Penting itu mah. Apalagi itu ya. Apalagi dong jadi bebas. Nyari berkah mah ya itu kan minta didoain aja sih sebetulnya mah. Ya, saling mendoakan aja. Saling mendoakan dan juga mungkin kuncinya adalah disiplin dan konsisten. Itu sampai di mana Mugus bisa ada di mana-mana, bisa kemana-mana karena itu sih sebenarnya. Ya, istiqomah ya. Wah itu dia. Ini versi Gontor ya soalnya benar. Istiqomah tuh gitu. Aku tuh sampai lupa dulu tuh apa istiqomah ya. Konsisten, iya bener harus konsisten. Karena dalam agama ya misalnya kita ngomong di Islam aja. Ya repeating semuanya. Iya konsisten itu sudah ada. Itu tuh kita di Islam tuh banyak banget repeating. Apa aja sih sebenarnya kalau untuk ngomong di seni rupa yang bisa diaplikasikan dari segi yang ilmu-ilmu si Gontor tadi? Selain istiqomah ada apa lagi kata-katanya? Selain istiqomah? Yang jadi film tuh manjada wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Tapi itu bener ya. Tapi ada satu lagi yang aku pegang, man yazro yasud. Apa itu artinya? Siapa yang menanam dia akan menuai. Tapi menanam kayak gimana dulu cuy. Nggak hanya menanam, tapi menanam itu kan butuh disiram, dikasih pupuk, dijaga gitu kan. Dirawat. Kamu akan menuai. Ya man yazro yasud. Itu ya. Itu yang aku pegang sih. Dan itu terjadi dan terbukti. Maksudnya itu dalam artian tuh, ya apa yang kamu perbuat, ya kamu pukul keras ya pasti kerasnya keras kan. Ini penting banget gitu. Soal kayak gimana ya? Pondasi. Ya nggak akan jadi apa-apa kalau kamu tidur melulu mah ya nggak, ya tidur aja udah apa-apa. Tidur mulu, mager, ngelihat temennya sukses, lihat teman suksesnya dia ngomong, ya lo gimana mau bergerak gimana lo aja tidur mulu ya kan, harusnya lo lihat aja orang-orang yang kayak kolektor juga kalau kayak dan juga kerjanya. Gue beberapa benar. Iya kan? Beberapa kali tak lihat nih orang emang udah kategori yang kaya istilahnya udah oke, sukses. Tapi bangun jam 5, olahraga. Jadi emang tipikal pantes gini gitu. Jadi dan aku banyak dari sekitar juga ya. Udah emang gimana orang kayak gitu. Ya gimana kita bisa lihat sih sebenarnya mah. Cuman kita mau atau enggaknya ya. Benar, hampir semua orang kan punya waktu yang sama. 24 jam itu sama loh kan. Waktumu gak mungkin ada 26 jam terus 23 jam. Enggak, semua sama waktunya. Tinggal manajemennya aja sebenarnya. Manajemen dan strategi dan bersyukur. Tadi ada karena bersyukur itu ya kan kami itu kan lagi. Semua apapun itu harus bersyukur sih. Gitu. Jangan lupa, apalagi kamu fondasi di Gontornya sudah paling bagus ya. Iya mungkin itu sih yang menolong gitu karena jadi kayak ada ya masih ke bawah tuh. Tapi bagus, kayak, bagus. Tiba-tiba dapat itu jadi kayak kayak juga ngapain gitu-gitu kayak pas kumpul juga kita udah jadi banyak, tapi pas kumpul tuh kayak teman-teman aku nih angkatan itu
kayak mau jadi wah udah tinggi segala macam. Kalau kumpul mah udah biasa, kagak ada tuh sombong-sombongan yang ada di film-film atau enggak di teman-teman biasa gitu, kayak beda banget ini mah. Udah kita nggak dididik untuk itu gitu. Betul, dalam artian karena udah tahu pondasi seperti apa. Dan niatnya mah kita mah ya ibadah gitunya, istilah mah nyari rezeki juga nya, istilah mah kita punya modal gitu, pikiran, tangan itu kan. Betul. Kayak sebagai bagian dari cara syukur kita gitu. Udah dikasih modal ini teh, kalau nggak ituin sayang atuh. Betul. Ini tangan untuk berkarya gitu kan. Berkreasi pokoknya gitu. Apapun yang kita semua ini kan sempurna, bisa melakukan apapun. Iya, gitu. alhamdulillah kita tuh dikasih sempurna gitu kan, kayak masa nggak dipakai maksimal. Iya beneran, maksimal. Suka bingung aku juga kalau orang-orang gimana gitu. Pengen pameran mana karyanya kagak ada. Itu udah paling gemes aku. Ada karya nggak ada. Udah pengen naik kayak gitu. Beneran itu. Iya. Artinya memang bersyukur kunci ya. Dan jangan sombong juga ketika sudah di tahap yang tadi ya. Di atas langit masih ada langit. Oke. Ada lagi yang mau dibagi? Apapun nih, karena ini adalah ruang untuk si Mang Mul dan Mogus. Apapun, ada nextnya apa atau apa yang mau dibagi, atau bisa visit ke tempatmu gak sih, studio? Boleh nggak? Boleh. Ini tapi ini ya, Mas, untuk sekarang masih by appointment ya. Oke. Karena kan kadang suka pebalatak berantakan gitu kan kayak tempatnya. Gitu. Oke. Kayak enak aja gitu. Oke. Nggak ada lagi? Udah cukup ya? Ya kalau nggak ada mantar lagi aja. Ya nanti kan bisa ngobrol-ngobrol lagi ada kita. Lagi. Ya support lah seniman lokal. Gitu. Tapi kalau mau ngomong bisa loh kesini ngomong support seniman lokal, beli merchandise. Bener. Kayak gitu. Nah itu dia, aku tuh rasanya tuh kayak gini, kenapa ya kita tuh nggak percaya sama teman kita sendiri, seniman lokal sendiri gitu, yang kayak dari dulu tuh kayak gitu terus kayak yang lain, kenapa gitu harus yang luar dulu, padahal kita itu bisa gitu. Bisa banget. Coba support dulu dong teman-teman yang di sini. Iya, di sini gitu kayak gitu. Kayak aku tuh kayak sedih gitu, kayak kenapa ya aku tuh kayak di US tuh malah ya di luar tuh selalu itu, tapi di sini sendiri kayak susah banget gitu, kayak sedih gitu. Tapi paham. Bismillah aja, mudah-mudahan ya dibukakan hatinya. Iya. Pastinya, tunggu aja. Ini masalah waktu aja. Masalah waktu. Tunggu aja. Nanti juga akan ada momennya. Ada momen ya seperti gitu. Itu. Artinya memang harus dari kitanya dulu sebenarnya. Betul. Semuanya itu kan jangan mencoba mengatur, tapi dari kita pribadinya kan. Gitu. Ya kalau kita mau seperti dihargai, kita menghargai orang juga dong, merespek gitu kan. Gitu. Betul. Terima kasih banget ya. Sami-sami. Mang Mul, ini banyak banget nih informasi, dan juga ternyata perjalanannya seperti ini soal Mogus, sampai ada karakter-karakter tadi si Yono ini sendiri, dan proses berkaryanya ini ternyata nggak mudah modelnya. Kayak gini 3 harian. Iya, belum mikirnya mau matanya kayak gini. Iya, terus ini kayak pernak-pernik gini kan dipikirin juga. Warnanya. Aku tuh pas Jogja itu mikirin ini kan? Itu apa sih, dapat bentuk karena panas. Oh, masalah kayak iritasi kalau kepanasan, kayak biduran istilahnya kali. Iya. Nah, inilah yang itu jadi kenangan. Makanya bentol itu. Itu tuh ada cerita gitu kayak. Semuanya pengalaman pribadi. Yang ada di sekeliling kita. Oh, I see. Oke. Narasi lah itu jadi. Narasi kekaryaan itu sendiri buat kayak mendukung si karakter-karakter ini. Oh, gitu. Terima kasih ya Sami-sami Mang Mul atas ngobrolnya. Ini adalah obrolan yang menarik. Kalau kata anak sekarang, daging semua isinya. Gitu. Pokoknya informasinya boleh banget di Instagrammu ya. Boleh. Nanti ada Instagram dan informasi tentang project-project semua ada di website juga ya. Iya. Oh gitu. Ntar kita ngobrol lagi mau closing ya. Siap. Terima kasih Mang Mul ya. Hatur nuhun sami-sami. Terima kasih teman-teman. Tadi udah ngobrolin soal perjalanan cerita si Mogus, bagaimana si Kang Mul ini sendiri tadi dari Bandung. Ada juga perjalanan di era kayak SMA, dia akhirnya join di Gontor, di mana image Gontor itu kan sangat bagus untuk keluar jadi pendakwah ya, guru gitu semua ya, guru ngaji semua. Akhirnya itu diterapkan juga di sekarang kesenimanannya ini dengan cara yang tadi disiplin
dan konsisten dan juga banyak bersyukur pastinya kan. Terus juga tadi apa kalau bahasa ininya Islam tadi apa? Nah, itu dia. Siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang dia menanam dia yang akan menuai. Jadi artinya berbaiklah dengan orang, dengan siapapun yang nantinya kita juga akan dibaikkan oleh orang itu sendiri. Gitu ya istilahnya ya. Insya Allah bagaimanapun semuanya harus ikhlas dan juga dengan happy ya, dengan senang hati gitu. Jadi semua apapun bisa kita kerjakan asalkan kita senang. Jangan lupa cek aja di Instagramnya, ada di Mang Mul ya. Mang Mul sama Demogus. Nah, Mang Mul itu adalah Instagram pribadinya, lalu ada juga akun si Demogusnya itu karakter-karakter dari kekaryaan si Mang Mul itu sendiri. Cek aja langsung dan follow. Kalau kalian mau berkomunikasi bisa banget. Janjian mau visit ke studionya bisa banget. Silakan langsung aja ke cek Instagramannya dan juga langsung di follow ya, boleh ya, silakan boleh, gitu. Boleh. Jangan lupa share, like, komen ada di YouTube Metur Indonesia. Dan follow Instagram metur.adn, di Spotify Metur Indonesia. Terima kasih Mang Mul dan juga Demogus dan ini Yono ya. Iya. Yono, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih.